Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita untuk membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi hari ini semuanya hadir ya. Nah, sebelum masuk ke pematerian dan pematerian, ada yang masih ingat nggak pematerian tentang minggu lalu pertemuan kemarin? Ada Pak, sebelumnya membahas konstruksi tangga. Itu konstruksi tangga. Ada yang masih ingat nggak apa sih bagian-bagian dari konstruksi tangga itu? Izin menjawab Pak, ada fondasi tangga, ibu tangga, dan anak tangga. Betul, dalam bagian pokok dari konstruksi tangga itu ada fondasi tangga, ada ibu tangga, ada anak tangga, ada pegangan tangga, ada bodres juga. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang zona kamar mandi. Untuk kompetensi dasar zona kamar mandi itu siswa dapat mengaplikasikan materi zona kamar mandi dalam penugasan siswa membuat zona kamar mandi. Kamar mandi itu bangunan atau ruangan yang wajib ada di suatu bangunan maupun gedung ataupun rumah tempat tinggal, karena kamar mandi itu ruang untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti membersihkan diri, butuh mandi, ataupun untuk buang air besar, buang air kecil. Itu juga termasuk kebutuhan manusia. Untuk jenis kamar mandi ada dua. Yang pertama ada kamar mandi kering. Atau kamar mandi kering itu umumnya menggunakan toilet hidup dengan shower ataupun bathtub. Kamar mandi kering itu ada pemisah yang jelas antara area basah dan area kering. Jadi biasanya sekat itu atau bisa dari kaca ataupun tembok dan sebagainya. Dan area kering itu tidak terciprat oleh air yang dibasahi oleh area shower ataupun bathtub. Dan yang selanjutnya ada kamar mandi basah. Atau kamar mandi basah itu biasanya sering dijumpai di Asia dan lebih dominan kita jumpai dari Indonesia juga. Kamar mandi basah ini umumnya biasa eh, menggunakan toilet duduk ataupun bak mandi. Jadi untuk kamar mandi basah ini seluruh area kamar mandi itu basah, jadi gak ada area keringnya, jadi pasti terkena cipratan air. Dan selanjutnya ada prosedur dalam membuat kamar mandi. Yang pertama, posisi dan lokasi. Dalam menentukan posisi dan lokasi kamar mandi sangat penting di suatu gedung ataupun rumah tempat tinggal. Penempatan kamar mandi ini biasanya dekat dengan kegiatan dengan air, biasanya seperti tempat mencuci ataupun dapur, ataupun bisa juga ditempatkan menurut fungsinya. Ada yang tahu gak sebutan untuk kamar mandi yang langsung terhubung dengan kamar tidur? Izin menjawab Pak, itu jawabannya ensuite. Nah, betul, ensuite itu kamar mandi yang langsung menghubung dengan kamar tidur, dan untuk pemakainya juga khusus untuk penghuni kamar kamar itu saja. Dan untuk kamar mandi yang dekat dengan tamu, ada yang tahu disebut dengan apa? Eh, Powder room Pak. Ya betul, kayak untuk khusus untuk tamu biasanya berarti dekat dengan ruang tamu, berarti di bagian depan bangunan. Dan selanjutnya, dalam menentukan posisi dan lokasi juga bisa ditambahkan dari referensi ilmu feng shui ataupun dari adat Islam. Selanjutnya, komponen kamar mandi. Sebuah kamar mandi juga harus ada komponen-komponen yang wajib ada dari fungsinya. Kayak untuk mandi, berarti kamar mandi itu harus mempunyai komponen ataupun furnitur bak mandi ataupun shower ataupun bathtub, ataupun kayak
untuk buang air besar, buang air kecil dengan toilet, kalau urinoir biasanya di gedung-gedung atau di mall. Dan seperti barang pendukung lainnya kayak wastafel ataupun cermin. Untuk selanjutnya material lantai. Kamar mandi itu ruangan yang sering terkena air. Agar kamar mandi itu aman, maka harus dipastikan material lantai untuk kamar mandi itu khusus untuk kamar mandi karena lantai yang biasa digunakan itu kalau terkena air biasanya licin, dan untuk kamar mandi itu khusus khusus yang tidak licin dan biasanya materialnya kasar. Dan untuk dalam pengaplikasiannya menggambar lantai kamar mandi itu dengan keramik itu harus sesuai dengan gambar karena dalam pemasangan lantai keramik itu harus harus sesuai banget dengan gambar yang kita bikin. Selanjutnya ada sirkulasi udara dan pencahayaan. Karena kamar mandi itu area basah, maka harus harus ada sirkulasi udara dan pencahayaan agar terhindar dari kelembaban di kamar mandi. Dan untuk penggambaran dalam denah, jendela kamar mandi itu harus digambarkan meskipun penempatannya ada di atas dinding gitu. Karena untuk mengetahui jendela itu diposisikan di mana di kamar mandi itu. Selanjutnya ada dinding kamar mandi. Kayak dinding kamar mandi itu harus menggunakan teras ram kayak karena kamar mandi itu pasti terkena air, pasti tercekat air, jadi teras ram itu untuk menghindari kelembaban dalam dinding dan menghindari keropos dalam dinding. Dan untuk dalam pengaplikasian membuat bena, biasanya dengan notasi double arsir untuk notasi pasram. Selanjutnya ada drainase kamar mandi. Kemiringan kamar mandi itu harus menuju ke drainase, kemiringan lantai gitu ya. Menuju ke drainase agar lantai tidak ada yang terkena air di lantai kamar mandi area basah. Dan untuk ketentuan kemiringan itu 1 meter itu kemiringannya 2 sampai 3 cm ke area drainase. Kemudian untuk pematerian drainase kamar mandi, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, apa salah satu contoh etika menentukan lokasi kamar mandi menurut ilmu Feng Shui atau Islam? Contoh contoh pengaplikasian ilmu Feng Shui dalam penentuan kamar mandi itu, salah satu contohnya itu kamar mandi tidak boleh menghadap langsung ke jalan karena menurut ilmu Feng Shui itu dapat menghambat rezeki penghuni rumah tinggal tersebut. Dan untuk menurut hukum Islam dalam membuat kamar mandi itu tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi kamar mandi itu tidak boleh menghadap barat ataupun timur. Dan itu juga menurut keyakinan masing-masing gitu dari maupun dari arsiteknya ataupun dari klien. Sekian itu jawabannya. Cukup puas? Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya ada tugas untuk membuat tenda kamar mandi. Tugasnya itu membuat tenda kamar mandi di rumah masing-masing dengan prosedur yang benar di kertas A3 dengan skala 1:100. Sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat diaplikasikan dalam membuat tenda kamar mandi untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.